Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada season kelima ini saya akan menjelaskan tentang resume yang kelima, masih dalam mata kuliah pengembangan literasi anak, dengan judul melatih kemampuan guru dalam meningkatkan kemampuan baca dan anak. Berbicara tentang kemampuan guru, tentunya ini menjadi salah satu faktor yang dapat memacu perkembangan kemampuan anak dalam berbagai bidang. Ada istilahnya guru yang baik bisa menghasilkan murid yang baik pula. Guru yang berkualitas bisa menghasilkan murid yang berkualitas pula. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan seorang guru dalam meningkatkan perkembangan membaca atau berbahasa anak? Yang pertama itu adalah kesadaran literasi. Artinya, guru harus menyadari bahwa minat keaksaraan atau berbahasa anak sudah muncul pada usia prasekolah atau usia anak usia dini. Tentunya dengan adanya kesadaran guru ini, maka guru harus menyiapkan program yang tepat, program yang dapat mendukung perkembangan tersebut. Contohnya misalnya, guru sering membacakan buku cerita. Karena membaca buku cerita dapat mempercepat kemampuan membaca anak, meskipun tidak belajar baca tulis secara formal. Kemudian yang terpenting, pihak sekolah, pengelola ataupun guru harus menciptakan lingkungan sekolah yang kaya akan literasi, baik secara kegiatan maupun tersedianya material atau properti pendukung seperti adanya buku, koran, majalah, mainan, dan sebagainya. Atau yang lebih baiknya adanya sebuah perpustakaan di dalam sebuah lembaga sekolah. Kemudian seterusnya, hal-hal apa saja atau apa saja yang dapat guru lakukan dalam perkembangan bahasa anak. Di sini ada beberapa intervensi. Kalau secara kasar disebutkan, bisa dikatakan sebagai campur tangan guru, tapi kita istilahkan sebagai keterlibatan guru dalam pengembangan bahasa anak. Di antaranya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah membentuk lingkungan yang kaya literasi baik secara kegiatan maupun material. Secara kegiatan berupa program kegiatan, material berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut. Kemudian membudayakan baca dengan membacakan buku cerita atau membagikan buku cerita atau meminjamkan buku cerita yang ada perpustakaan kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang mampu. Peminjaman buku perpustakaan bisa diberikan selama anak-anak itu bisa menjaga dan merawatnya. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan kegiatan permainan yang berhubungan dengan literasi, seperti misalnya permainan membahas huruf berdasarkan nama dan suara. Kemudian mendorong anak untuk bereksperimen menulis. Ini hanya sebagian contoh kecil saja permainan-permainan. Kenyataan banyaklah permainan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. Nah, seterusnya satu paket nih dengan belajar membaca, yaitu belajar menulis. Intervensi guru atau keterlibatan guru untuk meningkatkan kemampuan menulis diantaranya, yang pertama adalah menyediakan alat tulis seperti papan tulis, meja tulis, kertas, spidol, pensil, dan sebagainya di area atau sentra bahasa. Jadi kadang di area atau sentra bahasa juga ada sudut atau sentra kecil sebagai sentra untuk menulis. Yang kedua adalah menyediakan materi cetak atau tulisan untuk mencontoh anak meniru tulisan seperti adanya poster, amaran atau rambu-rambu, buku, majalah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengadakan permainan seperti menulis huruf alfabet dengan imajinasi. Misalkan menulis huruf
dengan gerakan-gerakan jari. Kemudian anak juga bisa menebak hurufnya serta bacaannya. Yang keempat, membuat cantolan bentuk huruf supaya mudah diingat oleh anak. Seperti misalnya huruf apa yang bentuknya seperti cabai, huruf C misalnya. Huruf apa yang seperti donat, huruf O. Huruf apa yang seperti ketapel, huruf Y. Itu sebagai contoh sebagian kecil saja. Yang kelima, mengadakan variasi permainan menulis seperti menulis di atas pasir atau kaca dengan jari, menulis di atas tanah dengan tongkat kecil. Itu bagian-bagian dari permainan, bisa dilakukan di berbagai kondisi tempat atau situasi. Yang keenam, mendorong anak untuk membuat tulisan yang mudah dan familiar bagi anak. Seperti misalnya menulis nama mereka. Ya, minimal menulis nama mereka di LKA. Setiap lembar pasti ada yang meminta menuliskan nama anak. Kemudian yang ketujuh, mendorong anak untuk menulis sesuatu yang bermakna, seperti misalnya menulis pesan atau surat, serta kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat. Yang kedelapan, guru merupakan sebagai model. Artinya cobalah bikin model bagaimana guru yang suka menulis, seperti mengisi daftar hadir, menandatangani tugas anak, mengisi raport, membuat pesan di buku penghubung, mencatat tabungan dan sebagainya. Semua itu bisa dilakukan di depan anak-anak sehingga nanti anak bisa meniru. Dan ternyata ketika kita sudah bisa menulis, banyak sekali manfaatnya ketika kita atau anak sudah bisa menulis. Nah, kemudian dibahas juga di sini adalah pengaruh literasi yang baik bagi perkembangan berbahasa anak. Dengan adanya lingkungan literasi yang baik, maka anak akan bereksplorasi dengan sendirinya, seperti anak mampu yang pertama menyimak dan membahas buku cerita. Minimal menyimak, membahas itu bisa menceritakan kembali atau mengobrolkan kembali kisah-kisah yang ada di buku cerita dengan teman lainnya. Yang dua, memahami bahwa cetakan tulisan itu memuat pesan. Jadi ketika ada tulisan, ketika sudah membaca, anak tahu pesan atau maksud dari tulisan itu. Apakah itu tulisan itu perintah, larangan, atau memberitakan, anak pasti nanti memahami. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam usaha membaca dan menulis. Tentunya ini adalah satu kesatuan antara membaca dan menulis. Yang keempat, mengidentifikasi label dan tanda di lingkungan mereka. Jadi ketika ada sebuah tanda atau simbol, anak sudah mampu mengerti maksud gambar, lambang atau simbol-simbol tersebut. Kemudian yang kelima, berpartisipasi dalam permainan bersajak, baik itu permainan bersajak, baca puisi, atau terkadang kalau di anak-anak PAUD itu ada hafalan-hafalan tertentu. Ada hafalan-hafalan tertentu yang dibaca biasanya dalam pembukaan kegiatan pembuka. Nanti itu bisa juga melatih perkembangan bahasa anak. Yang ke-6, mengidentifikasi beberapa huruf dan membuat kesesuaian huruf dengan bunyi. Ini sudah mulai pada area kognisi anak juga, di mana anak mampu menganalisis huruf, kemudian kesesuaian huruf dengan bunyi. Biasanya anak sudah mulai mampu merangkai huruf konsonan dengan vokal menjadi bunyi. Yang ketujuh, menggunakan huruf yang lazim untuk membuat bahasa. Jadi anak sudah mampu anak sudah mampu menentukan huruf apa saja untuk membentuk sebuah kata. Yang ke-8, memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dalam kelas. Nah, kebutuhan berkomunikasi dalam kelas tentunya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa diciptakan oleh guru. Baik itu secara sederhana seperti guru mengobrol dengan anak, ataupun ya biarkan saja situasi tertentu anak mengobrol dengan anak yang lainnya. Kemudian
Peran guru dalam literasi anak. Pengembangan literasi anak bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi harus menjadi sebuah program yang dapat menstimulus perkembangan literasi anak. Program ini harus terencana, terukur pelaksanaannya, dan mempunyai target. Adapun peran guru dalam program tersebut itu satu sebagai perencana. Artinya guru merencanakan program sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik kondisi siswanya ataupun kondisi lembaga. Yang kedua, guru sebagai pelaksana atau fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas supaya kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai. Yang ketiga, sebagai evaluator, yaitu mengevaluasi atau menilai perkembangan literasi pada anak setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. Sebagai penutup, kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pengembangan literasi anak akan terbentuk dan teruji seiring dengan pengalaman dan waktu. Pelaksanaan program-program yang menstimulus kemampuan berbahasa anak. Dengan sendirinya, guru akan menemukan pola pengembangannya. Jadi, semakin lama guru terlibat dengan program pengembangan bahasa, tentunya guru semakin berpengalaman dan menemukan pola-pola pengembangan dengan sendirinya yang dapat menjadi ciri khas pengembangan program di sebuah lembaga. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.